Ridwan Kamil, Kang Emil, tentang apa yang sudah diinvestigasi, dipelajari dan didalami di lapangan, lalu dilaporkan kepada kami tadi. Akan ada 3 langkah. Ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang tim investigasi oleh Bapak Ridwan Kamil telah menuai hasil ataupun titik terang. Kemudian hasil investigasi oleh tim Bapak Ridwan Kamil telah diserahkan kepada Bapak Mahfud MD. Nah, teman-teman semuanya, inilah hasilnya yang telah didapat oleh tim investigasi Bapak Ridwan Kamil. Mari kita simak videonya. Ridwan Kamil, Kang Emil, tentang apa yang sudah diinvestigasi, dipelajari dan didalami di lapangan, lalu dilaporkan kepada kami tadi. Akan ada 3 langkah. Ada 3 langkah. Pertama, semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya 3 masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Yang pertama, terjadinya tindak pidana. Ini kemungkinan ya, yaitu tentang masalah ya kasus pencabulan atau pemerkosaan itu ya. Ini akan berkaitan dengan tindak pidana ya. Dan memang dahulu Panji Gumilang juga sudah masuk dalam tindak pidana, yaitu tentang kasus ya pencabulan ya. Yaitu dulu pernah ya terseret dengan kasus pencabulan. Tapi nggak tahu bagaimana kasusnya, kemudian tidak dipidanakan ya, masih bebas gitu ya. Nah, mari kita lanjutkan ya. Ya, ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Betul. Pasal-pasal apa? Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Nah, betul. Jadi dugaannya itu sudah kuat ya, yaitu tentang masalah kasus dulu itu kan pernah kasus pemerkosaan ataupun pencabulan gitulah ya. Jadi mungkin bukti-buktinya sudah kuat ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Coba mari kita lanjutkan. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua adalah pemberian sanksi penataan administrasi kepada pondok pesantren, kepada YPI, Yayasan Pendidikan Islam, yang mempunyai kaki pesantren dan kaki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi. Kalau yang pertama tadi tindakan hukum pidana ya. Yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al-Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, tindakan administrasi ini dengan tetap menekankan pada pentingnya memberi perlindungan terhadap hak para santri dan murid yang belajar di sana. Seumpama dilakukan tindakan hukum, kita akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang mempunyai hak konstitusional untuk belajar itu tetap berjalan, tetapi
pembenahan dan penataan serta pelurusan secara hukum atas penyelenggaraan YPI itu akan kita segera lakukan ya, tindakan hukum administrasinya. Pidananya akan segera diproses. Kemudian tindakan yang ketiga ini menjadi tugas lagi Kang Emil sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI dan sebagainya lah di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial dan keamanan. Nah, kita pasrahkan yang di lapangan, tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat. Kalau perlu koordinasi dengan pusat dalam hal-hal tertentu, kita buka jalur dengan Pak Gubernur gitu untuk mendata itu. Jadi 3 tindakan ya, pidana, administrasi, dan sosial keamanan, tertib sosial dan keamanan. Ada pertanyaan? Izin Pak Menko, nama saya dan Pak Gubernur, nama saya Santi dari DMK. Saya buat pertanyaan Pak Menko terkait dengan tindak pidana yang tadi disebutkan. Apakah tindak pidana itu terkait dengan tindak pidana pemerkosaan, karena sempat ada laporan yang menyatakan kan bener kan, yaitu tindak pidana itu yaitu terkait tentang tindakan pemerkosaan atau pencabulan ya, yang dulu pernah Panji itu pernah terkait dengan kasus pemerkosaan ya. Jadi itu nanti ya akan diurus oleh kepolisian ya. Jadi akan segera ditindak tentang kasus ini ya. itu. Kemudian yang kedua terkait ancaman keamanan itu, apakah dugaannya memang seperti yang ditemukan investigasinya betul? Dikatakan ada dugaan atau sarang dari tindak terorisme di dalam pondok pesantren yang bersangkutan. Terima kasih Pak Menko. Nanti itu akan diumumkan secara resmi dalam waktu tidak terlalu lama. Pasal-pasal apa yang akan dikenakan. Tapi tadi Pak Gubernur sudah memberi isyarat kepada kita, kira-kira kesimpulannya sama dengan apa yang menjadi pandangan publik. Nah, nanti saudara tafsirkan sendiri pasal-pasal apa yang sudah ada di situ. Saya tidak akan sekarang karena itu harus lebih hati-hati menyebut pasal-pasal dugaan itu. Ini belum sangkaan ya, baru dugaan. Sesudah duga diklarifikasi baru sangkaan. Sesudah sangkaan baru dakwaan. Sesudah dakwaan tuntutan. Sesudah tuntutan vonis kan gitu. Dengan macam-macamnya gitu. Gitu. Jadi nah, oke teman-teman semuanya, jadi itulah hasil dari tim investigasi yang dibentuk oleh Bapak Ridwan Kamil, kemudian diserahkan kepada Bapak Mahfud MD. Nah, ini langsung diproses ya, tentang masalah terkait ada 3, yaitu yang pertama adalah ada tindakan pidana, yang kedua tentang administrasi oleh santri ataupun Pondok Al Zaitun, kemudian yang ketiga ini, yaitu yang ketiga menjaga kondisivitas tentang keamanan ya. Ada 3 dugaan ya yang didakwahkan nanti kepada Panji Gumilang ya. Dan pemerintah itu harus menindak tegas jika memang ada tindakan pidana ya, yaitu seperti kasus pemerkosaan ya yang pernah dilakukan oleh Panji Gumilang ya, itu harus ditindak tegas ya. Kalau bisa memang harus dipidanakan ya. Memang itu sudah melanggar undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia ini. Dan saya mengucapkan Bapak Mahfud MD ya, terima kasih banyak ya atas responnya yang cepat ini. Ya seharusnya ini harus ditindak langsung ya secepatnya. Karena jangan sampai masyarakat Indonesia ini marah karena perbuatan oleh Bapak Panji Gumilang. Yang seakan-akan pemerintahan itu tidak menindaklanjut. Maka dari itu, terima kasih kepada Bapak Mahfud MD tentang tanggapannya yang serius ini. Dan jangan sampai masyarakat itu bertindak lebih serius ya. Dan ini kita serahkan kepada pemerintah ya. Kemudian negara harus bisa mengambil langkah tersebut tentang penyimpangan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu ya, karena banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Dan ini sangat berbahaya karena bisa merusak anak bangsa ya. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.